Lalu orang bodoh itu adalah seseorang yang tidak dapat disiplin. Orang bodoh ditakdirkan untuk banyak penghukuman, namun mereka tidak mungkin belajar dari upaya untuk memperbaikinya. Jadi mereka tidak mengenal kata koreksi. Kebencian terhadap didikan adalah puncak kebodohannya. Mencoba mengoreksi orang bodoh adalah kebodohan itu sendiri. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode ke-15 dalam serial pembahasan Kitab Amsal. Hari ini kita akan membahas satu tema, kebodohan orang bodoh. Kita baca dari Amsal 26 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12. Saya bacakan untuk kita semuanya. Seperti salju di musim panas dan hujan pada waktu panen, demikian kehormatan pun tidak layak bagi orang bebal. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Cemeti adalah untuk kuda, kekang untuk keledai, dan pentung untuk punggung orang bebal. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Siapa mengirim pesan dengan perantaran orang bebal, mematahkan kakinya sendiri dan meminum kecelakaan. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti kaki yang terkulai daripada orang yang lumpuh. Seperti orang menaruh batu di umban, demikianlah orang yang memberi hormat kepada orang bebal. Amsal di mulut orang bebal adalah seperti duri yang menusuk tangan pemabuk. Siapa mempekerjakan orang bebal dan orang-orang yang lewat adalah seperti pemanah yang melukai tiap orang. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jika engkau melihat orang yang menganggap dirinya bijak, harapan bagi orang bebal lebih banyak daripada bagi orang itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Amsal 26 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan, tujuan kitab Amsal adalah untuk memberikan hikmat, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Salah satu cara untuk mempelajari sesuatu adalah dengan mempertimbangkan kebalikannya. Ingin mengerti apa itu hikmat, maka ketahuilah apa itu kebodohan. Ingin menjadi bijak, maka jangan bodoh. Mari kita perhatikan definisi bodoh. Dari kata Ibrani, evil, ini muncul dalam literatur hikmat. Kata sifat yang berarti bodoh dalam arti orang yang membenci kebijaksanaan dan berjalan dalam kebodohan, meremehkan hikmat dan moralitas. Dengan demikian, orang bodoh membenci hikmat dan berjalan dalam kebodohan. Penggunaan lebih lanjut untuk kata bodoh ini digunakan di dalam Alkitab berkenaan dengan kasus moral daripada kekurangan intelektual. Orang bodoh tidak kurang di dalam kekuatan mental. Jadi orang bodoh ini kuat di dalam kekuatan mentalnya, tetapi sangat lemah di dalam moralitasnya. Dalam Alkitab, orang bodoh adalah orang yang membuang rasa takut kepada Tuhan dan berpikir dan bertindak seolah-olah dia bisa dengan aman mengabaikan prinsip-prinsip kekal dari kebenaran Alkitab. Jadi memang memandang remeh, memandang enteng kepada firman Tuhan.
Orang bodoh dengan demikian memilih untuk mengabaikan Tuhan dan mengabaikan hikmat-Nya. Untuk membantu kita lebih memahami kebodohan orang bodoh, mari sekarang kita perhatikan yang kedua tentang gambaran tentang orang bodoh. Orang bodoh ini adalah seseorang yang percaya dengan dirinya sendiri. Dikatakan oleh Alkitab, jalan orang bodoh lurus di dalam anggapannya sendiri. Siapa yang percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Sebaliknya, kita harus percaya kepada Tuhan, bukan bersandar kepada pengertian diri sendiri. Jadi, orang bebal bersandar kepada pengertian dirinya sendiri. Orang bodoh juga adalah seseorang yang tidak mau menerima didikan. Orang bodoh meremehkan hikmat dan didikan, bahkan didikan dari seorang ayah pun dia abaikan. Orang bodoh mati karena kurangnya akal budi. Orang bodoh hanya suka membeberkan isi hatinya. Jadi semakin ketahuan bodoh dan bebalnya. Orang bodoh memberi jawab sebelum mendengar. Tidak dikenal di dalam hati orang bebal. Orang yang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Karena itu kita membuang tenaga untuk mencoba berbagi hikmat dengan orang bodoh ini. Jadi adalah pekerjaan yang sia-sia bila kita mencoba mengkoreksi orang bodoh ini. Karena hatinya sama sekali tidak mau menerima didikan dari orang lain. Lalu orang bodoh itu adalah seseorang yang tidak dapat disiplin. Orang bodoh ditakdirkan untuk banyak penghukuman. Namun mereka tidak mungkin belajar dari upaya untuk memperbaikinya. Jadi mereka tidak mengenal kata koreksi. Kebencian terhadap didikan adalah puncak kebodohannya. Mencoba mengoreksi orang bodoh adalah kebodohan itu sendiri. Selanjutnya, seorang bodoh digambarkan sebagai seorang yang impulsif. Orang bodoh adalah orang yang melampiaskan semua kemarahannya. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Jadi sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan orang bodoh itu adalah orang yang cepat sekali mengumbar-ngumbar emosinya. Sangat impulsif melakukan segala sesuatu terlebih dahulu. Kadang-kadang mikir belakangan, bahkan kadang-kadang tidak pakai mikir. Yang penting menurut hatinya apa, dia lakukan apa. Lalu yang berikutnya, seorang bodoh digambarkan adalah seseorang yang melakukan kejahatan. Dia berlaku cemar, dan itu adalah kegemaran orang bebal. Orang bodoh mencemoohkan korban tebusan. Orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman-aman saja. Orang berhikmat berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bodoh melintasinya dan merasa yakin dia aman. Nah, ini adalah Amsal 14 ayat yang ke-16. Lalu selanjutnya, kebebalan ataupun kebodohan dicirikan sebagai seseorang yang secara virtual tidak berubah. Meskipun ada banyak upaya yang paling ekstrim sekalipun untuk merehabilitasi orang bodoh, tetapi dia tidak mau berubah. Karena dia menganggap menghindari kejahatan itu adalah suatu kekejian. Amsal 13 ayat 19. Seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Bagaikan anjing yang kembali ke muntahannya, seperti itulah orang bodoh yang mengulangi kebodohannya. Seperti anjing balik makan muntahnya, demikianlah orang bodoh suka balik kepada kebodohannya. Dari Amsal 26 ayat 11 kita melihat bahwa Salomo melukiskan tentang kebodohan dengan begitu gamblang, begitu jelas. Tetapi kalau masih ada orang yang tidak mengerti dan tidak belajar dari kasus seperti ini, hati-hati. Jangan-jangan orang ini masuk dalam kategori orang bebal. Kesimpulannya, singkatnya, orang bodoh adalah orang yang percaya kepada dirinya sendiri, tuli terhadap didikan, tidak bisa didisiplin, seseorang yang impulsif, yang meledak-ledak, melakukan kejahatan, hampir tidak bisa diubah. Memperkuat kualitas orang bodoh ini,
kita kembali menyimak bacaan yang sudah kita baca dari Amsal 26 ayat 1 hingga ke-12. Sangat jelas di situ dilukiskan, di mana kita menemukan beberapa catatan tentang orang bodoh dan kebodohan mereka. Semoga observasi dan peringatan tentang kebodohan orang bodoh akan mendorong kita untuk memilih jalan alternatif dalam hidup, terutama ketika kita mempertimbangkan kontras terakhir antara orang bijak dan orang bodoh. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Amsal 3 ayat 35. Apa yang akan kita warisi? Apa yang akan menjadi warisan kita? Itu tergantung kesediaan kita untuk mendengarkan Tuhan. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita jangan ikut program pembodohan, tetapi kita semakin hari menjadi semakin bijak, karena kegemaran kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Shalom.